Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusis salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihati wajtanibul munkarat wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kehidupan yang aman, damai dan tentram dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur sekaligus menguatkan takwa kita kepada Allah. Semoga nikmat ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci utama dalam meraih ridha Allah, yang di dalamnya terkandung kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa menyadari betul bahwa setiap nikmat yang diterima, termasuk nikmat besar berupa kemerdekaan, adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan dua nikmat agung yang senantiasa selalu diabaikan oleh kita semuanya. Wahuma, keduanya adalah as-sihah wal faragh. Betapa banyak orang di sana yang saat ini sakit, berada di rumah sakit, ingin sekali untuk menunaikan solat ibadah, solat Jumat, tetapi tubuhnya lunglai, tidak bisa bergerak apapun. Oleh sebab itu saya terenyuh tadi ketika mau masuk masjid. Ada seorang Pak Haji Purawi, baru operasi, untuk naik tangga saja tidak bisa, untuk melepaskan sandalnya tidak bisa. Oleh sebab itu, saya yang masih muda ini merasa terpukul. Sesehat ini masa tidak bisa untuk menunaikan solat Jumat, padahal beliau baru mengambil alat besi dari kakinya, masih bisa menunaikan solat Jumat untuk hari ini. Berikutnya, betapa banyak orang yang ditugas di luar sana, ada yang ada di tengah sawah, ada yang ada di pegunungan,
Ada yang ada di hutan belantara tapi tidak bisa, kendati pun sehat. Kenapa? Karena Allah mencabut kesempatan untuk menunaikan sholat berjumat bersama-sama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Merayakan kemerdekaan dengan persatuan dan toleransi di tengah keragaman. Oleh karena itu takwa dan syukur ada dua nilai value yang saling menguatkan. Takwa membentuk hati yang tunduk dan berserah, sementara syukur menjadikan kita hamba yang tidak lalai dalam mensyukuri nikmat dengan harapan akan ditambah serta terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 45 bukanlah hasil semata dari kekuatan fisik dan senjata, melainkan juga buah dari perjuangan yang dilandasi semangat keimanan dan doa yang tak putus dari pejuang dan para ulama. Bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam hari ini adalah dengan mengakui bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah yang besar dan tidak sepantasnya kita lupakan atau abaikan. Kesadaran ini yang harus menumbuhkan rasa syukur yang dalam diri kita semua. Kemudian, syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Mensyukuri kemerdekaan berarti menggunakan kebebasan yang ada untuk melakukan amal kebaikan, menuntun hati, meningkatkan kualitas diri dan masyarakat, serta ikut menjaga keutuhan bangsa. Ketika takwa menuntun hati dan syukur mewarnai tindakan, maka insya Allah lah kita akan menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan semata, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Insyaallah peringatan kemerdekaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 tinggal menghitung hari. Momentum itu syarat makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari spesial ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan pengingat akan perjuangan yang panjang para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyongsong peringatan HUT ke-80 tahun ini, semangat kebangsaan harus terus digaungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemajuan bangsa. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi lebih dalam harus tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai bangsa dan negara. Syukur atas kemerdekaan mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dan tidak sedikit pahlawan nasional yang lahir di perajikan ini, cuman tidak banyak orang tahu.
Oleh sebab itu, mari momentum ini kita kirim Fatihah, kita doakan mereka yang orang-orang generasi terbaik dari Prajekan telah ikut andil memerdekakan Republik Indonesia ini. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubahnya apa yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, atau yang terkenal dalam kitab tafsir At-Tabari, juz 16 halaman 382 disebutkan, dalam ayat ini Allah mengingatkan semua bahwa manusia itu sebenarnya sudah dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan itu menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri, di antara dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Ayat ini sangat relevan dengan momentum HUT Republik Indonesia yang ke-80 ini, karena pada dasarnya kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah berupa kemerdekaan. Bisa bayangkan seandainya Indonesia sekarang menjadi Palestina, bisa dibayangkan seandainya Indonesia itu menjadi Yaman, bisa dibayangkan seandainya Indonesia itu menjadi Suriah yang saat ini dibombardir oleh Zionis Israel. Oleh sebab itu mari kita berdoa dan bersyukur adanya pahlawan nasional kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan kemerdekaan ini untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus menguatkan rasa syukur dan mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata. Rasa syukur akan melahirkan sikap positif seperti cinta tanah air, hormat kepada simbol negara, toleransi antar umat beragama, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian karya nyata merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Seorang murid cara berkarya untuk negeri ini belajar dengan tekun dan baik sehingga berprestasi. Di Tarum ada seorang anak mampu mengharumkan daerah Prajekan menjadi juara 1 bercerita di Bondowoso. Tidak hanya itu, dikirim ke Jawa Timur, juara 1 di Jawa Timur, bahkan dikirim ke Jakarta. Ini adalah bentuk nyata berkarya demi bangsa masa depan. Begitu pula yang guru. Kebetulan Prajekan ini adalah gudangnya guru. Tidak sedikit guru-guru di Prajekan itu yang profesional, yang mampu memberikan lulusan-lulusan yang berkarya. Ada yang menjadi dokter seperti anaknya Pak Haji Burawi, ada yang menjadi tentara seperti cucunya Pak Bukhari, dan ada yang menjadi polisi, dan banyak lainnya yang mendayagunakan jiwa raganya untuk mengharumkan tanah airnya. Saya termenung melihat anak bangsa di Prajekan ini mengharumkan dengan karya-karyanya. Lantas apa karya kamu, Saiful, untuk mengharumkan tanah airmu? Tertekun saya cukup lama. Akhirnya saya mempunyai inspirasi. 1 tahun saya berkolaborasi, melakukan interview dengan Pak Bukhari, dengan informan lain, menulis sejarah dari seorang pahlawan namanya Kiai Santawi, sang martir agresor penjajah Belanda tahun 1448. Dan alhamdulillah hasil data informasi yang kami dapatkan saya tuangkan menjadi sebuah buku yang sudah terbit secara nasional. Dan alhamdulillah banyak sekali yang memesan buku ini, tidak hanya orang Bondowoso. Kemarin ada di Makassar, kemarin juga ada Kalimantan, karena tertarik terhadap Kiai Santawi.
karena namanya tertorehkan Jalan Santawi di Nangkaan. Ini adalah karya besar bagi Prajekan sehingga mengharumkan nama baik Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita patut merenungkan sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu rawahu at-Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Pekerjaan dan karya nyata itulah yang bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas dan sebagainya. Saya angkat topi terhadap remaja-remaja Prajekan yang malam-malam kerja bakti membersihkan selokan, yang malam-malam membau-membau memberikan aksesoris keagustusan. Saya angkat topi terhadap para remaja dan pemuda Prajekan yang malam-malam yang mempunyai daya seniman cukup tinggi memoles gapura-gapura setiap gang. Inilah adalah bentuk karya nyata yang disumbangkan para remaja kita untuk kebangsaan negara Indonesia. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.